Deklarasi Kemerdekaan dan Konstitusi Amerika Serikat. Deklarasi Kemerdekaan dan Konstitusi Amerika Serikat adalah dua dokumen yang sangat penting dalam sejarah perkembangan konsep hak asasi manusia atau HAM dan pemerintahan yang diawasi oleh hukum. Berikut adalah penjelasan mengenai sejarah dan signifikansi keduanya dalam konteks HAM. Yang pertama, Deklarasi Kemerdekaan pada tahun 1776. Deklarasi ini mengancam penindasan oleh pemerintah Inggris dan menegaskan hak rakyat untuk memberontak melawan pemerintahan yang melanggar hak-hak asasi. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat memainkan peran penting dalam memperkuat pemahaman HAM di seluruh dunia. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam dokumen ini seperti kesetaraan dan hak asasi manusia yang tak teralienasi menjadi dasar bagi perkembangan konsep HAM modern. Yang kedua ada Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787. Konstitusi Amerika Serikat mencakup perlindungan HAM dalam sejumlah amandemen termasuk amandemen pertama yang melindungi kebebasan berbicara, beragama, dan pers. Hak asasi manusia di Amerika Serikat. Negara Hobbes mempergunakan paham perjanjian oleh pihak negara sebelum perjanjian sosial ada. Manusia diandaikan hidup dalam keadaan pramasyarakat atau states of nature, kondisi di mana terdapat kebebasan mutlak dari setiap individu atau absolute freedom. Manusia berada dalam kedudukan yang sama dan melakukan berbagai cara untuk membela haknya. Mereka berada dalam situasi persaingan. Akibatnya, individu-individu saling curiga, mencurigai, dan bersikap bagaikan serigala terhadap manusia lainnya. HAM dalam Konstitusi Amerika Serikat. Konstitusi Amerika Serikat merupakan hukum tertinggi di Amerika Serikat. Konstitusi tersebut selesai dibuat pada tanggal 17 September 1787 dan diadopsi melalui Konvensi Konstitusional di Philadelphia, Pennsylvania, dan kemudian ditarifikasi melalui konvensi khusus di tiap negara bagian. Konstitusi Amerika Serikat merupakan konstitusi nasional tertua yang masih dipergunakan sampai sekarang. Pemikiran filsuf John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 yang merumuskan hak alam seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik atau life, liberty, and property mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika Serikat yang dikenal dengan Declaration of Independence of the United States. Declaration of Independence di Amerika Serikat menempatkan Amerika Serikat sebagai negara yang memberikan perlindungan dan jaminan HAM dalam konstitusinya. Kendatipun secara resmi, rakyat Prancis sudah lebih dulu memulai sejak masa Rousseau. Amanat Presiden Franklin D. Roosevelt tentang 4 kebebasan yang diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat pada tanggal 6 Januari 1941, yaitu yang pertama, kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran. Yang kedua, kebebasan memilih agama sesuai keyakinan dan kepercayaannya. Yang ketiga, kebebasan dari rasa takut. Dan yang keempat, kebebasan dari kekurangan dan kelaparan. Perbandingan pengaturan hak asasi manusia Indonesia dengan Amerika Serikat. Isu hak asasi manusia mengklaim bahwa tonggak pemikiran dan regulasi hak asasi manusia dari Magna Carta hingga Bill of Rights diadopsi satu demi satu oleh rakyat Amerika pada tahun 1789. Menurut para sarjana yang mengeksplorasi pemikiran Barat tentang negara dan hukum, Hak Asasi Manusia tahun 1776 membuat pernyataan bahwa sebenarnya semua bangsa diciptakan sama oleh Sang Maha Pencipta. Semua orang diberkahi dengan hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan kebahagiaan oleh Sang Pencipta.
sebagaimana pernyataan oleh Presiden Franklin D. Roosevelt mengenai 4 kebebasan yang diucapkannya di depan Kongres Amerika, yaitu yang pertama kebebasan dari atas ancaman dan ketakutan, yang kedua kebebasan dari kekurangan akan keterbutuhan dan kelaparan, yang ketiga kebebasan untuk berpendapat serta menumbuhkan pikiran, dan keempat kebebasan dalam menentukan agama berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang dianutnya. Tantangan dan isu-isu HAM di Amerika Serikat. Yang pertama ada perbudakan di Amerika. Perbudakan telah lama dilakukan oleh penduduk asli Amerika jauh sebelum kedatangan Christopher Columbus. Umumnya, budak diperoleh dari tawanan perang atau orang yang gagal melunasi hutang. Dalam peradaban Aztec dan Maya, buruh dipekerjakan sebagai pembangunan kuil, dan sebagian dijadikan sesembahan bagi para dewa. Yang kedua, ada diskriminasi kulit hitam dan kulit putih. Setiap manusia berhak untuk mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan pada dalam diri manusia masing-masing. Setiap manusia juga memiliki hak untuk dihormati, sebab kami semua berhak untuk hidup. Tidak perlu ada keraguan untuk mengambil keputusan. Apapun yang dikatakan tentang hal buruk oleh orang lain tidak perlu dihiraukan, karena itu adalah keputusan pada diri kalian sendiri. Siapa diri kalian, dan bicaralah pada diri kalian sendiri, bahwasannya setiap diri manusia memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Yang ketiga, kekerasan senjata api Amerika. Sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi HAM kemerdekaan, masyarakatnya ternyata memiliki sejarah buruk yang ternyata berdampak bahkan hingga masa sekarang. Yang keempat, munculnya kaum LGBT, kaum lesbian, gay, bisex, dan transgender. Di Amerika Serikat sudah ada sejak abad ke-16. Hal tersebut terlihat pada sebuah penelitian oleh Rachel Hopkins, seorang profesor sejarah. Yang kelima, hak-hak imigran. Trump dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 19 Juni 2018 menyampaikan bahwa imigrasi merupakan satu-satunya permasalahan yang tidak adanya legislasi atau negosiasi yang merupakan kesalahan dari Partai Demokrat. Dari semua materi yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa Deklarasi Kemerdekaan dan Bill of Rights menjadi tonggak sejarah penting dalam peneguhan HAM di Amerika Serikat. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan HAM seringkali tidak berjalan mulus. Perbudakan, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan berbagai bentuk ketidakadilan lainnya menjadi tantangan besar dalam mewujudkan nilai-nilai HAM yang telah dideklarasikan. Perjuangan untuk menegakkan HAM di Amerika Serikat melibatkan berbagai tokoh dan gerakan sosial. Gerakan-gerakan sosial juga memainkan peran penting dalam mendorong perubahan sosial dan politik.